Anies dipanggil KPK, tapi boleh pulang lagi. Benarkah KPK tidak serius? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Anies. Seperti bisa diduga, harapan sebagian orang bahwa KPK akan galak dan membawa penyelidikan ini ke tingkat yang lebih serius kudu ditahan sampai sementara waktu. Anies tidak langsung ditahan, tetapi masih diperbolehkan pulang usai menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam. Saya membaca di berbagai media bahwa setelah pemeriksaan, KPK menyebut bahwa pihaknya tidak akan membeberkan hasil pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta itu, karena proses pemeriksaan Anies masih dalam tahap penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Karena ini masih pada tahap penyelidikan, maka terkait materi permintaan keterangan nanti tidak bisa kami sampaikan, ujar juru bicara KPK Ali Fikri tak lama setelah pemeriksaan usai. Apakah ada yang kecewa sama kenyataan ini? Tentu saja ada. Mengingat harapan tinggi akan pagelaran Formula E yang terkesan banyak kejanggalan itu dapat menjadikan Anies sebagai tersangka. Atau paling tidak, sampai diadili karena ada indikasi yang mengarah adanya tindak pidana korupsi yang perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ada yang beranggapan bahwa posisi Anies yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat posisinya masih aman. Dugaan yang sangat tidak beralasan, karena dulu pun Ahok kudu diperiksa dan menjalani persidangan ketika masih menjabat sebagai gubernur. Kemungkinan dugaan lain, KPK hanya sekedar ingin memuaskan keinginan sebagian masyarakat, karena laporan kejanggalan penggunaan dana untuk ajang Formula E ini akan sudah lama, terutama menyoal duit komitmen fee yang tak jelas laporannya. Belum lagi laporan keuangan selama acara Formula E digelar yang masih belum diungkap ke publik. Ini ada apa sebenarnya? Hanya menuding KPK bermain mata supaya citra Anies dikenal baik, karena dianggap tidak terbukti korupsi memang masih perlu dibantah dengan keseriusan menangani dugaan korupsi atau pencakan berjamaah yang terjadi selama 5 tahunan ini, yang dimulai sejak Anies Sandi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pengusutan program rumah DP 0, program OKOC, pengadaan barang ini dan itu dengan kelebihan bayar, hingga dugaan adanya penggelembungan anggaran yang sempat bikin heboh. Misalkan soal anggaran lem AIBE dan pengecatan jalan. Seharusnya lebih dari cukup membekali KPK agar memanggil Anies guna dimintai keterangan. Saya sih mikirnya simpel aja. Masa sih dari sekian banyak kejanggalan tapi nggak ada yang berhasil diusut KPK dan ditemukan pelanggarannya? Kalau beneran bisa lolos berarti nggak salah kalau orang menganggap Anies cukup sakti, yang mungkin saja punya backing orang kuat, sehingga kesannya tak tersentuh oleh hukum di negeri ini. Atau justru malah KPK yang bisa dibilang masuk angin soal kasus yang satu ini. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.